Hai, ini gue Anglit Story. Gue mau cerita tentang rumah yang paling horor di Amerika Serikat. Katanya sih, ya karena si jurnal Risa belum pernah datang ke rumah ini, ya. Tapi mungkin dia sudah tahu. Tapi ya dia belum tahu. Gitu deh. Jadi kita mulai aja ya. Namanya Rumah Sally. Jadi Rumah Sally ini ada di dekat sungai Missouri di Kansas. Yang waktu cerita ini dimulai yaitu di sekitar tahun 1990-an, di mana orang jadi mulai pada ngelirik rumah Sally ini. Waktu itu ada laporan yang masuk di mana suami istri yang suaminya ini dipukuli sampai habis babak belur, dan yang mukulin suaminya ini adalah hantu yang bernama Sally. Katanya sih begitu. Siapa Sally ini? Sally ini katanya meninggal di tahun 1905 dan dia adalah penghuni sebelum pasangan suami istri tinggal di situ. Di mana Sally ini meninggal akibat operasi usus buntu yang gagal. Jadi Sally ini agak-agak gak suka. Ya mungkin bukan agak-agak lagi, tapi dia tidak memaafkan dokter yang telah membuatnya gagal. Jadi Sally akan menyerang setiap laki-laki yang datang ke rumahnya. Ada pasangan suami istri yang bernama Debra dan Tony Pickman, di mana mereka ini masih pengantin baru, dan Debra waktu pindah itu dalam keadaan masih hamil. Tanggal 31 Oktober 1993, kayaknya sih ini ceritanya lebih tepat diceritakan waktu 31 Oktober ya, tapi ya udah biarin aja ya, kita lanjut aja deh. Nah, waktu itu Tony baru pulang dari kantor, terus dia masuk ke dapur, dia mau ngambil segelas susu. Begitu dia pegang itu gelas susu, tiba-tiba dia ngeliat ada seorang gadis kecil yang entah dari mana nongol lagi merhatiin si Tony. Begitupun Tony juga lagi ngeliatin ini. Terus gelasnya itu langsung jatuh. Begitu gelasnya tuh, Tony langsung lari ke atas ke kamarnya dan dia cari Debra, aku lihat dia. Terus si Debra tanya, siapa dia? Tony jawab, Sally. 2 tahun kemudian, para tim uji nyali ya sepertinya mereka datang ke tempat itu, dan mereka pun memotret Tony. Dan di foto itu ditemukan badan Tony yang memar-memar kayak habis dipukulin, dan ada juga luka bakar. Beberapa kali Tony itu merasa kalau seperti ada yang mendorongnya, tapi ia tidak melihat siapa yang melakukan hal itu. Debra juga pernah mencoba memberikan beberapa mainan kepada Sally ya supaya dia tidak mengganggu suaminya lagi ya, tapi nampaknya hal itu tidak berhasil. Terus pernah juga ya, sewaktu itu si Tony lagi ada di ruang tamu sendirian, dia lagi duduk di sofa, terus dia ngerasa punggungnya sakit. Tiba-tiba pas Debra ngeliat, ternyata ada kayak bekas gigitan, kayak dari gigitan kecil gitu, dari mulut kecil. Dan mereka sangat yakin yang menggigit itu bukan anak mereka, karena anak mereka masih belum punya gigi. Akhirnya 2 tahun kemudian mereka pun merasa udah cukup, sudah kita tinggal di sini, sudah cukup kita diganggu-ganggu terus. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah dari rumah. Tapi setelah 10 tahun kemudian mereka kembali lagi ke tempat itu dengan tim uji nyali, yang dimana kedatangan pertama kali itu tidak terjadi apa-apa, tapi ketika kedatangan yang kedua dan seterusnya baru deh ada kejadian-kejadian yang Tony kali ini mulai diganggu lagi dan lebih brutal. Tony diangkat dan dihempaskan ke pintu berkali-kali. Begitu Tony mencoba bangkit, ia seperti ditahan, tidak boleh bangun. Sampai akhirnya ada yang teriak, dalam nama Tuhan, lepaskan dia. Baru si Tony bisa bangun. Dari tim uji nyali ini disimpulkan beberapa hal, seperti terdengar suara-suara lain seperti suara-suara hewan, suara anak-anak, suara laki-laki, dan suara perempuan. Dan banyak suara aneh yang seperti terdengar berbicara dalam bahasa Inggris yang direkam di alat mereka yang bernama EVP. EVP ini adalah Electronic Voice Phenomena, di mana alat ini dapat merekam dan mendeteksi gelombang suara yang tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia. Jadi kan kalau manusia itu dapat menangkap gelombang suara dari frekuensi 20-20 ribu Hz. Di luar itu manusia bersyukurlah tidak dapat mendengar. Karena selain itu bisa jadi adalah suara yang sangat bising. Jadi alat ini bisa mendeteksi frekuensi yang di luar jangkauan manusia itu. Lalu banyak kejadian-kejadian yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya, seperti tiba-tiba perabotan bergerak atau terdengar ketukan-ketukan tanpa sebab. Lampu mati nyala dengan sendirinya. Ya, tapi mungkin juga ini ada gangguan listrik ya. Entahlah. Saat tim uji nyali ini pergi ke ruang basement, tiba-tiba ada yang melempari mereka dengan batu-batu
berkata entah siapa yang melakukannya. Saat mereka cari, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Mereka juga membawa anjing yang tiba-tiba menggonggong tanpa sebab. Ada ruangan-ruangan lain yang terasa dingin. Tiba-tiba ada letupan api. Frame yang tergantung di dinding itu bergerak tanpa sebab. Bau yang tajam seperti bau sulfur. Banyak benda yang bergerak. Ya, yang tadi gue sebut kayak perabotan tiba-tiba bergerak atau frame tiba-tiba bergerak juga. Mereka ini juga mengambil beberapa foto yang begitu dicetak ternyata ya seperti ada bentuk-bentuk aneh yang sebelumnya tidak mereka temukan. Di kamar atas itu ada mainan yang seperti boneka teddy bear tersusun dengan sendirinya. Dan ternyata yang menurut penelitian mereka ini ditemukan setidaknya ada 9 makhluk lain yang ada di situ. Ada entitas negatif lain yang tinggal di balik lubang di basement itu, yang di baliknya itu terhubung ke tanah. Jadi sewaktu tim uji nyali ke situ, mereka juga cek basement dan merasakan adanya energi negatif yang sedang kerasa suasana marahnya ke mereka. Kalau di kotamu ada nggak tempat-tempat yang ngeri kayak gini? Komen di bawah ya. Aku harap kamu suka dengan videoku ini dan mohon maaf jika ada kata-kataku yang salah. Kamu bisa komen di bawah kalau kamu ada unek-unek atau ada komentar-komentar lain tentang videoku ini. Aku suka sekali untuk membalas komen-komen kalian. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Beritahu juga ya supaya aku mampir ke tempatmu dan akan balas subscribe juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Stay safe.